Selamat datang di Pusat Belajar IPA dan Fisika bersama saya Mr. Putra. Kali ini kita akan belajar materi listrik statis khusus mengenai hukum Coulomb. Karena materi ini dirasa sangat susah, tapi dengan pembahasan kali ini Mr. rasa kalian pasti bisa. Oke, kita langsung saja. Materi kita hukum Coulomb. Nah, dua buah muatan yang sama, positif-positif, dia akan saling berdekatan, maka dia akan saling tolak-menolak. Seperti ini, dia akan saling tolak-menolak, yang dimana sekarang muatannya terpisah sejauh R, maka akan muncul gaya sebesar F. Berapakah besarnya gaya ini? Inilah yang terbuka oleh si Coulomb. Lanjutkan, dua buah muatan yang berlawanan, positif dan negatif, dia akan berdekatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Sehingga sekarang dia terpisah secara R, memunculkan gaya tarik sebesar F. Berapakah besar gaya tarik? Gaya tolak, itulah yang berhasil ditemukan oleh Coulomb. Seperti apa persamaannya? Mari kita lanjutkan. Nah, inilah bunyi dari hukum Coulomb. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kodrat jarak antara kedua muatan. Maksudnya seperti ini. Makin besar muatannya, ini muatannya makin besar dua-duanya, maka gaya tolaknya semakin besar. Muatannya semakin besar, gaya tariknya semakin besar. Jika jaraknya makin jauh, maka gaya tariknya makin kecil. Jaraknya makin dekat, maka gaya tariknya juga semakin besar. Sama kayak magnet yang makin jauh jaraknya, makin lemah gaya tariknya atau gaya tolaknya. Sedangkan makin dekat, makin besar gaya tariknya. Seperti itu maksud dari hukum Coulomb. Sehingga dia merumuskan persamaan seperti ini. F sama dengan konstanta atau K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F-nya adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Q-nya adalah muatan bersatuan Coulomb. R-nya adalah jarak antara kedua muatan, satuannya meter. K-nya adalah tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per Coulomb kuadrat. Nah, karena pangkat ini 9 kali 10 pangkat 9, makanya kalian harus menguasai prasyaratnya terlebih dahulu, itu per pangkatnya. Nah, untuk Coulomb ini juga terlalu besar untuk muatan listrik statis. Maka kalian harus mengenal tangga Coulomb dulu. Ada Coulomb, mili Coulomb, dan mikro Coulomb. Setiap turun satu tangga dikali 1000. Tapi Coulomb ke mili Coulomb dikali 1000, mili Coulomb ke mikro Coulomb dikali 1000. Setiap naik satu tangga dibagi 1000. Ya, udah biasa kalian, dimana C-nya adalah Coulomb, MC mili Coulomb, inilah mikro Coulomb. Ini nama mikro Coulomb ya, kita akan banyak di mikro Coulomb nanti. Nah, prasyaratnya saya yakin kalian sudah bisa. Sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, dua buah muatan yang sama, maka dia akan saling tolak-menolak. Seperti ini. Dia terpisah sejauh 3 meter, di mana Q1 adalah 2 Coulomb, Q2-nya adalah 4 Coulomb. Berapakah besar gaya tolaknya? Itu kita cari sekarang. Berapa besar gaya tolaknya? Pertama, kalian ingat dulu rumusnya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ingat konstanta K-nya. Yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita ganti dengan 2. Yang ini Q1 kita ganti dengan 2. Kemudian Q2 kita ganti dengan 4 yang di sini. Kita ganti dengan 4. Udah pakai boleh kasih pakai titik ya, berapa banyak kali. Kemudian dibagi per R kuadrat. Jaraknya 3. Dibagi 3 kuadrat. Nah, kita selesaikan yang di sini dulu. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 4, 8.
dibagi 3 kuadrat 9. Maka kita harus sederhanakan yang bisa. Ini bisa kita coret, ini kita coret. 9 bagi 9 1, 1. Di sini juga 1. Sehingga tinggal 1 dikali 8 itu adalah 8 kali 10 pangkat 9 Newton. Ingat satuannya Newton ya. Jangan sampai lupa. Ingat rumusnya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yang di sini. Q2-nya di sini. R-nya yang ini. Selesaikan. Ketemu jawaban seperti ini selesai ya. 8 kali 10 pangkat 9. Sudah? Besar yakin kalian sudah bisa ya. Sekarang kita coba variasi dengan satuan yang berbeda. Meternya kita ubah ke senti, kolomnya kita ubah ke mikro ya. Kita lanjutkan. Ada soal berikutnya. Dua buah muatan yang berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Dia terpisah misalnya sejauh 4 cm, di mana Q1-nya adalah 8 mikrokolom, Q2-nya adalah 16 mikrokolom. Berapakah gaya tariknya? Untuk menyelesaikan ini, jangan masuk rumus dulu. Kita ubah dulu satuannya masing-masing. Kita ubah dari R-nya dulu ya, dari jaraknya. Di mana R-nya adalah 4 cm. 4 cm kita ubah ke meter. Senti, desi, meter. Naik 2 tangga dibagi 100. Maka hasilnya 0,04 meter. Kita ubah ke perpangkatan biar mudah ya. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Ya, ini harus sudah paham loh ini yang ini ya. Ini harus sudah paham. 0,04 menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2. 2 kali ke belakang ya. 1, 2. Minus 2 karena 0,04. Kalau kita ubah ini Q1. Q1-nya kita ubah. Sebelumnya kita ingat tangga dulu. Ini mikro. Dari mikro menuju ke kolom. 1, 2. Naik 2 tangga. Maka dibagi 8 mikrokolom ke kolom berarti 8 dibagi 1 juta. 8 bagi 1 juta itu sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6. Ya, 8 kali 10 pangkat minus 6. Dari mikro ke kolom naik 2 tangga, 1, 2 dibagi 1 tangga dibagi 1000, 2 tangga dibagi 1 juta. Maka hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Sekarang kita ubah Q2-nya. Q2-nya 16 mikrokolom. Kita ubah. 16 mikrokolom berarti 16 dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi cara mudahnya kalian nggak membagi lagi. Dari mikro kolom menuju ke kolom pasti dikali 10 pangkat min 6. Kalau ini 8, 8 kali 10 pangkat min 6 kali 16, 16 kali 10 pangkat min 6. Gampang ya. Setelah kalian berhasil mengubah ini, 1, 2, 3, baru masuk ke rumusnya. Baru masuk ke rumusnya sekarang. Nah, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yang ini. 1. 8 kali 10 pangkat minus 6. Kali Q2. Q2-nya yang ini. 16 dikali 10 pangkat minus 6. Sudah. Baru dibagi ini. 4 kali 10. R-nya kuadrat ya. Ini kan 4 kali 10 pangkat minus 2. Dikuadratkan. R-nya kuadrat. Sudah. Kita kumpulkan yang gak ada pangkatnya dulu. Maka akan menjadi 9 kali 8 kali 16. Yang ini ya. Yang ada pangkatnya 9, 8, 16 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau kali kan pangkatnya ditambah ya. Jadi 9 tambah minus 6 ditambah minus 6 lagi. Ya, ini minus 6, ini minus 6. Kan kali pangkatnya tambah 9 tambah minus 6 tambah minus 6 dibagi yang ini 4 kuadrat 16.
Kalau kuadrat kan pangkatnya dikali ya, min 2 kali 2, minus 4. Ini 16 kali 10 pangkat minus 4. 16 yang besar dari 4 kuadratkan, oleh ini kuadrat. 10 pangkat min 4 nya tadi 10 min 2 kuadrat, berarti min 2 kali 2, minus 4. Sudah? Kita coret yang bisa, 16 yang bisa dicoret dengan yang di sini. Ya. Sisa 1, sisa 1. Maka tinggal 9 kali 8 itu 72. Kemudian 9 kalau plus ketemu min kan jadi min ya. 9 dikurang 6 itu 3 hasilnya. 3 dikurang 6 itu minus 3. Bisa ulangi lagi. Plus ketemu min itu jadi min. 9 kurang 6 itu 3. 3 dikurang 6 itu adalah min 3. Dibagi 10 pangkat minus 4. Maka hasilnya adalah 72. Kan bagi pangkat itu dikurang ya. 72, 10 min 3 dikurang minus 4. Ini kan min 4. Bagi dikurang. Ini min 4. Ya. Maka hasilnya min ketemu kan ditambah ya. 72 kali 10 min 3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 70, 3 dan 4 kan 1 ya. 72 kali 10 pangkat 1. Atau 10 pangkat 1 kan 10 ya. Hasilnya 720 Newton. Sampai di sini. Nah, karena harus hati-hatinya di sini. Ini hati-hati. Perjumlahan perpangkatannya hati-hati ya. Ini hati-hati, maka ketemulah 720 Newton. Ingat satuannya. Nah, demikian pembahasan soal hukum kolom